Tafsir Habib Ba'alawi, pengkhianat bangsa, penjajah berbaju agama. Pengkhianatan klan Ba'alawi hingga sekarang nyata adanya kepada pribumi. Klan Habib Ba'alawi sejak zaman penjajahan Belanda hingga sekarang menjadi pengkhianat bangsa secara turun-temukan. Seperti apakah pengkhianatannya? Berikut ini. 1. 1820 Pangeran Diponegoro untuk hadiri undangan Jenderal de Kock dan akhirnya Pangeran Diponegoro ditangkap. P. 2. 1888 Habib Usman bin Yahya setelah berdiskusi Degen van den Berg dan Snokhoorgrunje mengeluarkan fatwa bugot untuk para kiai dan santri di Banten yang berakibat ratusan ribu ulama dan santri Banten dibantai. 3. 1928 Belanda membentuk Rabithah Alawiyah untuk menandingi berdirinya NU 1926. Dan Belanda memerintahkan para habib untuk masuk ke masyarakat, ke pesantren-pesantren untuk membendung pengaruh para kiai Nusantara. 4. 1948 Habib Musa Al-Munawar, Muso memberontak dengan mendirikan negara Indonesia Soviet di Madiun. Membantai ratusan ribu kiai dan santri. 5. Habib Hamid Al-Qodri, Sultan Boneka Pontianak menerima medali kehormatan dari Belanda dan diangkat sebagai ajudan resmi Ratu Wilhelmina untuk kawasan Hindia Belanda. Di saat yang sama para pejuang sedang berperang melawan Belanda dalam agresi militer Belanda kedua. 6. 1965 Habib Muhammad Al-Aidid, Dipa Nusantara Aidid pimpinan PKI memberontak, terkenal dengan tragedi G30 SPKI. 7. 1965 Habib Sofyan Baragbah dan Habib Fahrul Baragbah membantai ribuan ulama dan santri di Kalimantan. 8. 1985 Habib Hussein Ali Al-Habsyi dan Habib Abdul Qadir Al-Habsyi mengebom Candi Borobudur dibantu oleh Habib Muhammad Al-Jawad dan Habib Ahmad Muladawilah. 9. 1998 Habib Rizik Syihab ditunjuk oleh Wiranto atas perintah Soeharto sebagai Ketua PAM Swakarsa untuk menghadapi demo mahasiswa. Pelantikan PAM Swakarsa dilakukan di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kemudian berubah jadi FPI. Dari fakta sejarah yang ada, jelas kalau kehadiran imigran Yaman adalah untuk menghancurkan NKRI. Skandal Nasab Habib mengungkap kejahatan klan Ba'alawi terhadap bangsa Indonesia. Benih badai ini mulai ditanam oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani pada November tahun 2022 melalui penelitian ilmiahnya yang berjudul Habib Bukan Cucu Nabi. Awalnya, temuan ini hanya menjadi perbincangan terbatas. Namun badai besar pecah pada 19-20 Maret tahun 2023 ketika Gus Fuad Pleret mengalami pertengkaran yang diduga dilakukan oleh kelompok Habib dan pendukungnya. Peristiwa ini membuka tabir lebih luas mengenai berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh klan Ba'alawi di Indonesia. Sejak kejadian tersebut viral, semakin banyak kejahatan yang terungkap ke publik. Pemalsuan sejarah, klaim sepihak terhadap tanah dan tokoh nasional, serta manipulasi ajaran Islam untuk kepentingan pribadi menjadi bukti kuat yang tidak bisa diabaikan. Dalam 2 tahun terakhir, kesadaran pribumi Nusantara semakin meningkat untuk melawan dominasi berkedok agama ini. Pola kelicikan klan Ba'alawi, bukti-bukti kejahatan terhadap bangsa Indonesia *. Penulis melakukan penelitian mendalam, mengumpulkan data, dan menemukan pola yang konsisten dalam tindakan klan Ba'alawi. Berdasarkan fakta yang ditemukan, ada 3 pola utama yang menunjukkan bagaimana mereka beroperasi. *1. Saat bangsa Indonesia menghadapi ancaman, klan Ba'alawi cenderung diam dan tetap menikmati keuntungan dari situasi tersebut. Contoh kasus, sikap diam klan Ba'alawi saat Indonesia melawan penjajah. Ketika bangsa Indonesia berjuang melawan penjajahan Belanda, banyak tokoh pribumi yang mengorbankan nyawa dan hartanya demi kemerdekaan. Namun, sejarah mencatat bahwa klan Ba'alawi justru bersantai dan bahkan menikmati keuntungan ekonomi dari situasi tersebut. Kasus di Batavia. Pada abad ke-18 dan 19, saat rakyat pribumi menderita di bawah kolonialisme Belanda, beberapa keluarga dari klan Ba'alawi justru mendapatkan keistimewaan dalam perdagangan,
menjadi perantara dagang Belanda, serta mendapatkan perlindungan khusus. Klan Baalwi digaji dengan dijadikan menjadi perwakilan Belanda di setiap daerah dengan sebutan Kapiten Arab. Mereka lebih memilih bekerja sama dengan penjajah daripada ikut serta dalam perjuangan rakyat. Silahkan melihat informasi tersebut di link berikut ini. Kasus Perang Diponegoro tahun 1825 sampai tahun 1830. Dalam Perang Diponegoro, banyak ulama dan santri gugur melawan penjajah. Namun, apakah ada catatan bahwa klan Baalwi juga ikut serta dalam perjuangan ini? Tidak ada. Sebaliknya, mereka justru menjalin hubungan baik dengan pemerintah kolonial dan tidak menunjukkan kepedulian terhadap perjuangan rakyat Nusantara. Justru dari kalangan klan Baalwi yang bernama Ibrahim Baabut berkhianat terhadap perjuangan Pangeran Diponegoro yang menjadikan Pangeran Diponegoro ditangkap Belanda. Silahkan dilihat informasinya di link berikut. Geger Cilegon 1888. Pengkhianatan Habib Usman bin Yahya dalam peristiwa Geger Cilegon 1888. Salah satu contoh paling jelas dari pengkhianatan klan Baalwi terhadap perjuangan bangsa Indonesia adalah peran Habib Usman bin Yahya, Mufti Betawi, tahun 1822 sampai tahun 1913 dalam peristiwa Geger Cilegon 1888. Geger Cilegon 1888 adalah pemberontakan petani Banten terhadap penjajahan Belanda yang terjadi pada tanggal 9 Juli tahun 1888. Perlawanan ini dipimpin oleh ulama-ulama pribumi dan pejuang tarekat yang muak dengan kolonial. Namun, alih-alih mendukung perjuangan rakyat, Habib Usman bin Yahya justru mengeluarkan fatwa yang mendukung Belanda dan menentang jihad rakyat Banten. Isi fatwa pengkhianatan Habib Usman bin Yahya. Dalam kitabnya Manhajul Istiqomah Fid Din bis Salamah, halaman 22, ia menulis bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon, Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil, bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya, malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang. Petik 2. Dampak dari fatwa ini. Fatwa ini dijadikan alasan oleh Belanda untuk menindak keras para pejuang rakyat Banten. Para ulama tarekat yang memimpin pemberontakan kehilangan dukungan dari sebagian umat yang mempengaruhi fatwa tersebut. Perjuangan rakyat menjadi lebih sulit karena adanya pengkhianatan dari dalam umat Islam sendiri. Kesimpulan dari kasus Geger Cilegon 1888. Klan Baalwi menunjukkan keberpihakan kepada penjajah dan tidak memiliki loyalitas terhadap bangsa Indonesia. Fatwa yang mereka keluarkan lebih menguntungkan kepentingan kolonial daripada kepentingan umat Islam dan rakyat Indonesia. Mereka bukan bagian dari perjuangan kemerdekaan, namun justru menjadi alat penjajah untuk membangkitkan perlawanan rakyat. Silahkan dilihat informasinya di link berikut. Pengkhianatan di Aceh. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1878, Habib Abdurrahman El Zahir menyerah kepada Belanda dengan bayaran 10.000 gulden bulan. Ia bahkan membantu Belanda merancang strategi untuk menundukkan Aceh. Silahkan dilihat informasinya di link berikut. Perang Banjar, Martapura. Tahun 1864, Syarif Hamid Al-Idrus bin Pangeran Syarif Ali Al-Idrus berkhianat dengan membantu Belanda menangkap prajurit Demang Lehman demi ketidakseimbangan jabatan dan hadiah gulden. Akibat pengecualian ini, Demang Lehman digantung Belanda, dan kepalanya dibawa ke Museum Leiden. Silahkan dilihat informasinya di link berikut. Asteris 2. Saat bukti kejahatan mereka terungkap, mereka justru berusaha membungkam dan menyerang balik para pengkritiknya. Asteris. Contoh kasus penganiayaan Gus Fuad Pleret 2023. Salah satu bukti nyata dari pola ini adalah kasus perpecahan terhadap Gus Fuad Pleret pada 19-20 Maret tahun 2023. Gus Fuad adalah salah satu tokoh yang secara terbuka mengkritik status nasab klan Baalwi. Namun, bukannya menjawab dengan ilmiah atau membuktikan klaim mereka dengan bukti, para pendukung klan Baalwi justru memilih jalan kekerasan untuk membungkam kritik.
Fakta kasus. Gus Fuad mengalami penyampaian setelah menyuarakan penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa klan Baalwi bukan keturunan Nabi. Tidak ada satupun tokoh klan Baalwi yang mengecam tindakan kekerasan ini, yang menunjukkan sikap mereka dalam menghadapi kritik. Media-media yang dikuasai mereka berusaha mengalihkan isu dan menutup-nutupi kejadian ini agar publik tidak mengetahui kebenarannya. Contoh kasus, upaya membungkam Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Penelitian Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani yang membuktikan bahwa nasab klan Baalwi bukan berasal dari Nabi Muhammad SAW mendapatkan banyak serangan dari berbagai pihak. Alih-alih merenungkan dengan argumen ilmiah, klan Baalwi dan pendukungnya mencoba mendiskreditkan penelitian ini dengan cara menyebut penelitian Kiai Haji Imaduddin sebagai hoaks tanpa bukti yang jelas. Menyerang kredibilitas Kiai Haji Imaduddin secara pribadi. Menghindari perdebatan ilmiah dengan alasan yang tidak rasional. Asteris 3. Saat Indonesia berada dalam kondisi krisis, loyalitas mereka terhadap bangsa patut dipertanyakan. Asteris. Contoh kasus, sikap klan Baalwi dalam sejarah kemerdekaan Indonesia. Saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan, banyak ulama pribumi yang ikut serta dalam perang dan jihad melawan penjajah. Namun, apakah ada catatan bahwa klan Baalwi berada di garis depan perjuangan ini? Justru sebaliknya, beberapa tokoh klan Baalwi memilih untuk menjaga hubungan baik dengan kolonial demi kepentingan kelompok mereka sendiri. Kasus proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945. Saat para tokoh nasionalis seperti Soekarno, Hatta, dan para pejuang lainnya terancam nyawa untuk memproklamasikan kemerdekaan, tidak ada peran signifikan dari klan Baalwi dalam peristiwa besar ini. Mereka lebih memilih untuk berada di posisi yang aman, tanpa ikut serta dalam perjuangan aktif. Kasus klaim palsu terhadap pahlawan Indonesia. Beberapa anggota klan Baalwi mencoba menghubungkan diri dengan tokoh-tokoh besar perjuangan Indonesia, seperti Pangeran Diponegoro dan Tuanku Imam Bonjol, dengan klaim nasab yang tidak berdasar. Mereka berusaha membentuk narasi seolah-olah leluhur mereka memiliki peran besar dalam perjuangan bangsa. Padahal tidak ada bukti kuat yang mendukung klaim ini. Asteris kesimpulan, klan Baalwi bukan bagian dari perjuangan bangsa ini. Dari berbagai contoh kasus di atas, kita dapat menarik kesimpulan yang jelas. Klan Baalwi lebih memilih diam atau berpihak pada pihak yang menguntungkan mereka dalam situasi sulit. Ketika kritik terhadap mereka muncul, mereka tidak menanggapinya secara ilmiah, namun justru berusaha membungkam dan menyerang balik pengkritiknya. Loyalitas mereka terhadap bangsa Indonesia patut dipertanyakan karena mereka lebih mengutamakan kepentingan kelompok sendiri. Fakta-fakta ini harus menjadi perhatian seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai kita tertipu oleh klaim-klaim palsu yang hanya bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan segelintir orang dengan mengatasnamakan agama. Sudah saatnya bangsa Indonesia bersatu untuk menjaga kebenaran sejarah dan melindungi identitas nasional dari distorsi yang disengaja. Saatnya kita bangkit. Saatnya kita mengungkap kebenaran dan menghentikan manipulasi sejarah yang telah berlangsung selama ini. Sebagian pihak mungkin berdalih, tidak semua anggota klan Baalwi terlibat dalam kejahatan ini. Namun, selama 2 tahun terakhir, belum ada satupun dari mereka yang secara terbuka membela Indonesia dari distorsi sejarah yang dilakukan oleh kelompoknya. Jika mereka benar-benar bagian dari bangsa ini, mereka seharusnya ikut menegakkan kebenaran dan menolak segala bentuk manipulasi sejarah. Sebagai perbandingan, Prof. Peter Carey, seorang sejarawan asal Oxford yang bukan pribumi Indonesia, justru aktif membela sejarah asli bangsa ini. Lalu, di manakah suara para Habib Baalwi? Mengapa mereka diam ketika sejarah bangsa ini dipalsukan? Jawabannya jelas, karena mereka bukan bagian dari perjuangan bangsa ini. 2 tahun adalah waktu yang cukup untuk membuktikan sikap mereka. Faktanya, tidak ada satupun anggota klan Baalwi yang secara terbuka membela kebenaran sejarah Indonesia. Jika ada, tunjukkan di mana mereka. Sampai saat ini, bukti tersebut tidak pernah ada.
Sudah saatnya pribumi Nusantara menyadari fakta ini, klan Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan kelompok yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik dan sosial mereka sendiri. Bangsa Indonesia harus bersatu untuk melindungi sejarah dan identitasnya dari segala bentuk manipulasi dan penyesatan. Saatnya kita bangkit, saatnya kita menjaga warisan sejarah Indonesia agar tidak jatuh ke tangan mereka yang ingin mengubah demi kepentingan pribadi. Pengkhianatan Habib asal Yaman klan Ba'alwi, Habib Utsman bin Yahya, terhadap perjuangan pribumi melawan penjajah Belanda. Geger Cilegon 1888 merupakan peristiwa pemberontakan petani Banten 1888 atau yang lebih dikenal dengan Geger Cilegon 1888 adalah sebuah peristiwa pemberontakan tani terbesar yang terjadi pada tanggal 9 Juli tahun 1888 setelah pembubaran Kesultanan Banten 1813 oleh VOC dan sebelum pemberontakan kaum tani 1926 di Anyer yang diperuntukkan untuk kemerdekaan. Selengkapnya kisah Geger Cilegon ini tertulis lebih lengkap di Wikipedia. Dalam peristiwa ini seorang Habib asal Yaman klan Ba'alwi yang diangkat Belanda sebagai mufti Betawi bernama Habib Utsman bin Abdullah bin Akil bin Yahya dikenal dengan Habib Utsman Batavia, tahun 1822 sampai tahun 1913 dengan kitab karyanya Manhajul Istiqomah Fit Din Bis Salamah, justru menulis fatwa yang mendukung penjajah Belanda yang fatwa ini ditulis dalam kitabnya pada halaman 22 bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang. Kisah lebih detail silahkan dilihat dalam video ini, dengarkan sampai akhir mengenai ulama pribumi, yaitu ulama tarikah yang berada di balik terjadi pemberontakan terhadap Belanda yang dikenal dalam catatan sejarah sebagai Geger Cilegon. Tambahan informasi pelengkap, Habib Utsman menolak klaim bahwa pemberontakan Cilegon pada 1888 merupakan perang sabil yang dilandasi fatwa jihad. Dia menyatakan dalam kitab Manhaj al-Istiqomahnya begini, bahwa perbuatan bikin rusuh negeri sebagaimana yang telah jadi di Cilegon Banten dan yang dahulu di Bekasi sekalian itu batil bukannya jihad sebab tiada syarat-syaratnya malahan perbuatan begitu rupa melanggar agama dengan menjatuhkan beberapa banyak darurat pada orang-orang. Dan demikian pula sangka setelah daripada orang yang jahil pada bab al-jihad, bahwa ia sangka kumpulan bikin rusuh negeri itulah perang sabil yang tersebut di bab al-jihad, maka inilah gurur yang amat besar lagi amat banyak daruratnya pada orang-orang. Pemberontakan petani Banten terhadap pemerintah kolonial Belanda terjadi dalam beberapa tahap, yaitu pada 1850, 1888, dan 1926. Perlawanan yang paling besar adalah pemberontakan petani Banten pada tanggal 9 Juli tahun 1888, atau disebut dengan Geger Cilegon 1888. Lantas, apa penyebab Geger Cilegon dan di mana peristiwa ini terjadi? Latar belakang Geger Cilegon 1888. Antara 1882 dan 1884, rakyat Serang dan Anyer telah ditimpa dua malapetaka, yaitu kelaparan dan penyakit sampar pes binatang ternak. Hal itu disebabkan oleh musim kemarau berkepanjangan yang menyebabkan tanaman tidak tumbuh dan munculnya wabah pes. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah kolonial menginstruksikan untuk membunuh semua ternak, termasuk binatang yang tidak terkena penyakit. Akibatnya, muncul kebencian rakyat terhadap pemerintah Belanda yang dianggap telah melakukan kekejian dan kesewenang-wenangan. Sebab, bagi petani binatang ternak juga dianggap sebagai teman yang membantu pekerjaan mereka di sawah. Karena jumlahnya sangat banyak, tidak semua ternak dapat dikubur, sehingga bangkainya ditemukan di mana-mana dan mengundang penyakit baru bagi rakyat. Sebanyak 120.000 orang lebih tercatat telah terkena penyakit dan 40.000 diantaranya meninggal dunia.
Rakyat pun semakin sengsara saat Gunung Krakatau meletus pada 1883 dan menimbulkan gelombang laut setinggi 30 meter. Gelombang yang menghancurkan Anyer, Merak, dan Caringin tersebut merenggut kurang lebih 22.000 jiwa. Musibah yang datang bertubi-tubi masih diperburuk oleh pemerintah kolonial yang melaksanakan sistem perpajakan yang baru. Berbagai pajak dikenakan kepada penduduk, yaitu pajak tanah pertanian, pajak perdagangan, pajak perahu, pajak pasar, dan pajak jiwa, yang besarnya di luar kemampuan penduduk. Ditambah lagi, kecurangan pegawai pemungut pajak membuat rakyat semakin resah dan membenci penjajah. Akibat penderitaan tersebut, rakyat yang percaya tahayul mulai memberi sesajen di pohon kepuh besar yang dikeramatkan supaya permohonan mereka untuk memusnahkan segala macam bencana dapat terkabul. Seorang ulama bernama Haji Wasit yang tidak ingin membiarkan kemusyrikan kemudian menebang pohon tersebut. Akibatnya, Haji Wasit dibawa ke pengadilan kolonial pada tanggal 18 November tahun 1887 dan didenda karena melanggar hak orang lain. Murid dan pengikut Haji Wasit semakin tersinggung saat mengetahui menara musala di Jombang tengah dirubuhkan atas perintah asisten residen Goebbels. Goebbels menganggap menara yang dipakai untuk mengalunkan azan mengganggu ketenangan masyarakat. Baik pribumi yang membela kompeni maupun penjajah semua kena serangan oleh para ulama, kiai, santri dan rakyat pejuang. Mauknil mauknol londo ireng kalau di pihak VOC sama saja kena babat. Leluhurmu di pihak siapa? Sejarah perlawanan leluhur Nusantara dapat dibaca juga di Fakta Sejarah. Sosok yang berjasa kepada penjajah Belanda terkait Perang Aceh adalah seorang habaib. Pada tanggal 13 Oktober tahun 1878, Habib Abdurrahman El-Zahir menyerahkan diri kepada Belanda. Syaratnya, ia akan menetap di Mekah dengan menerima uang atas tanggungan pemerintah kolonial Belanda, senilai 10.000 gulden bulan. Sementara TG Kacik di Tiro dan Panglima Perang Aceh lainnya terus melakukan perlawanan. Bagi Belanda, menyerahnya Habib Abdurrahman merupakan sebuah kesuksesan besar. Habib Abdurrahman pada mulanya melawan Belanda dengan rakyat Aceh. Namun kekalahannya membuatnya menyerah kepada Belanda. Ia akhirnya tunduk dengan bayaran 10.000 gulden bulannya setelah diasingkan ke Mekah. Bagi Belanda, menyerahnya Habib Abdurrahman merupakan sebuah kesuksesan besar. Pada tanggal 24 November tahun 1887, Habib Abdurrahman dikirim ke Jeddah dengan menumpang kapal HMS Curaçao. Pasukan Belanda euforia terhadap keberhasilan tersebut. Malah, Mayor Macleod, seorang opsir Belanda, memplesetkan lagu Valderadera yang populer saat itu untuk menggambarkan kesuksesan itu. Bunyinya, nun di sana terapung istana samudra, namanya Curaçao. Habib yang berani akan dibawa ke Mekah tujuan nyata, kini ia berdendang riang Valderadera, untuk gubernemen kita, banyaknya sekian ribuan dolar sebulan, tidak cerdikkah saya? Snouk Hurgronje yang ketika itu di Mekah banyak mempelajari tentang Aceh darinya. Melaluinya, Habib membuat 6 nota yang akan dijadikan oleh Belanda sebagai strategi untuk menundukkan Aceh. Panglima Tibang adalah lelaki Hindu India yang ahli sulap. Keahliannya membuatnya dapat masuk ke kerajaan Aceh. Sampai diangkat sebagai Syah Bandar, di mana secara bersamaan ia bersaing dengan Habib Abdurrahman ketika itu. Sultan memerintahkannya untuk menjalin diplomasi. Namun pada tahun 1879 Pang Tibang malah berbalik arah bergabung dengan Belanda. Ulahnya dan seorang mata-mata Belanda T. Muhammad Arifinlah yang kemudian menjerumus Aceh pada Perang Panjang dengan Belanda Aceh War. Sampai sekarang, Pang Tibang jadi sebutan kepada pengkhianat. Refleksi 79 tahun Indonesia Merdeka, polemik nasab Ba'alawi dan kritik Bung Karno atas Hadramautisme. Tanggal 17 Agustus tahun 2024 ini kita memasuki usia kemerdekaan yang ke-79. Amanah keindonesiaan yang spiritnya dirasakan seluruh komponen anak bangsa, baik pra maupun pasca kemerdekaan, patut kita syukuri kita estafetkan dari generasi ke generasi. Di antara bangsa di dunia,
bangsa Indonesia adalah satuan kolektif masyarakat yang telah memperjuangkan kemerdekaannya dengan susah payah, bersimbah darah dan air mata, dan sama sekali bukan hadiah dari penjajah. Bahkan setelah proklamasi dibacakan, agen-agen kolonial tetap merongrong kemerdekaan hingga terjadi Palagan Surabaya, tanggal 10 November tahun 1945. Rongrongan itu tetap terjadi setelah Hari Pahlawan itu. Ketika kemerdekaan telah tercapai dengan rentang usia 79 tahun, tidak dengan sendirinya masalah kebangsaan ini menjadi tamat. Selalu ada masalah yang harus dihadapi berbagai elemen bangsa. Selalu ada PR yang harus diselesaikan dengan tekun serta sungguh-sungguh. Selalu ada indikator-indikator dialektis yang harus dihadapi berdasarkan kematangan rasionalitas, jawaban-jawaban yang terukur, berdiri tegak di atas bangunan logika berpikir yang benar serta semakin menunjukkan kedewasaan kita sebagai bangsa. Salah satu masalah yang terjadi pada peringatan kemerdekaan sekarang adalah polemik nasab. Dalam konteks kebangsaan, polemik ini menjadi salah satu sumber masalah. Pertama, adanya klaim sejarah yang dilakukan oleh kaum Ba'alawi karena ada habaib dari kalangan mereka menyampaikan, misalnya saja pernyataan bahwa kemerdekaan bisa dicapai karena jasa mereka terkait proklamasi yang dibacakan Soekarno-Hatta. Atau pahlawan nasional Imam Bonjol memiliki nama Al-Habib Muhammad Sahabuddin. Klaim-klaim seperti itu, berdasarkan berbagai dokumen sejarah yang ada seperti diungkap sejarawan Prof. Anhar Gonggong, dan juga catatan kritis Prof. Mahfud MD, tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, dan dalam bahasa Menacen Ali, bersifat internal serta tidak didukung oleh sumber-sumber eksternal. Kedua, pengaburan sejarah dengan menempatkan superioritas klan tertentu, sangat menciderai kebinekaan kita sebagai bangsa. Penulis pastikan, ada di antara habaib mereka yang benar-benar gigih dalam proses perjuangan kemerdekaan, seperti juga ada di antara mereka yang menjadi pengkhianat bangsa serta memberikan legitimasi bagi kekuasaan kaum kolonial di bumi pertiwi. Dengan membuat tulisan ini, tidak ada setitik pun dalam hati saya kebencian terhadap habaib. Dalam hal ini, sikap saya sama dengan Kiai Haji Ulil Absar Abdallah dari PBNU. Saya bersikap moderat saja. Lingkungan saya begitu tahu betapa saya mencintai dan menghormati zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sikap tidak mengabaikan dimensi kritis. Yang dikembangkan adalah paradigma cinta sebagai muhibin, tapi tetap mempertahankan sikap kritis, tidak terjebak fanatisme buta yang membunuh potensi berpikir serta terhipnotis dengan doktrin-doktrin yang melenceng dari garis Al-Quran dan Sunnah Nabi. Juga menghindari logika falacis kesalahan berpikir logis dengan mengabaikan peran serta kontribusi mereka bagi bangsa dan negara. Bagi saya itu adalah bagian dari hifzul akal, menjaga rasionalitas dalam makos hidus syariah. Falsifikasi ala Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani dalam menyikapi polemik nasab ini, saya akan mempergunakan pendekatan filsafat ilmu. Sejak kedatangan imigran-imigran Yaman mulai abad ke-18, posisi mereka sebagai habaib zuriat Nabi adalah sesuatu yang nyaris tanpa bantahan. Kedudukan mereka sebagai zuriat Nabi ini sudah bertahan selama ratusan tahun, sampai datang falsifikasi atau penyangkalan ala Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang mengkritisi nasab Bani Alawi, Ba'alawi mereka. Falsifikasi sebagaimana yang dimaksud oleh Karl Raimund Popper tahun 1902 sampai tahun 1994 untuk menentukan kadar kebenaran sebuah kerangka teori. Tentu dengan pemikiran bahwa apa-apa yang ada dalam kesadaran kolektif Ba'alawi, bertitik tolak dari acuan tradisi keilmuan yang ada pada mereka. Dalam teorinya Popper seperti dalam bukunya, The Open Society and Its Enemies, 1945, menyatakan bahwa kebenaran suatu ilmu bukan ditentukan melalui pembenaran verifikasi, melainkan melalui upaya penyangkalan terhadap proposisi yang dibangun oleh ilmu itu sendiri, falsifikasi. Melalui penerapan teori falsifikasi Popper, saya maksudkan tulisan ini adalah sebagai pendekatan akademik terhadap polemik nasab ini.
Falsifikasi dapat digunakan untuk mengetahui kadar keilmiahan sesuatu serta dapat menyangkal teori-teori lain yang tidak relevan. Imaduddin Al-Bantani adalah tokoh revolusi pemikiran dengan taji luar biasa untuk melakukan falsifikasi terhadap kebenaran dengan asumsi paradigmatik serta landasan epistemik yang mendasari dinamika sosio-religius kaum Ba'alawi. Roda sejarah yang akan membuktikan sejauh mana falsifikasi itu bisa ajak berdiri, karena hukumnya seperti itu, jika falsifikasi itu terbantah dengan bukti-bukti ilmiah yang dapat menggugurkannya, konsekuensinya malah asumsi-asumsi kaum Ba'alawi itu yang akan tetap bertahan di altar sejarah. Tentu kita tidak mesti terjebak sikap emosional, tetap berpikir serta bersikap rasional untuk menyaksikan bagaimana sejarah itu akan bergulir di masa depan. Terkait keberanian Kiai Haji Imad, saya menghaturkan tabik penghormatan yang sangat tinggi. Mungkin benar apa yang disampaikan Syekh Sidi Rohimuddin Nawawi Al-Bantani dalam obrolan kami di Ampang Kuala Lumpur, Malaysia, tanggal 28 Agustus tahun 2023. Ketika yang terkena sentil nasab Wali Songo itu orang Banten yang terkenal dengan keberaniannya, maka yang muncul adalah seperti dalam bahasa Popper Seka. Li lagi, falsifikasi gaya Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani. Selama ini muncul istilah tesis Kiai Haji Imad yang memberi catatan kritis serta membantah klaim-klaim Ba'alawi. Bagi penulis istilah tesis ini kurang tepat, karena kalau mengikuti alur berpikir Hegelian yang dilakukan Kiai Haji Imaduddin itu adalah antitesis terhadap ungkapan yang disampaikan Habib Bahar bin Smith HBS yang telah mengungkapkan terputusnya nasab Zuriat Wali Songo. Lengkapnya ungkapan HBS, seperti penulis ketik ulang dari YouTube, banyaknya orang sekarang mengaku cucu Wali Songo. Bahwasannya tidak ada anak cucu Wali Songo. Orang yang sekarang ngakunya cucu Wali Songo tidak ada. Sekalipun ada dari pihak ibu, bukan dari pihak abah. Kalau dari pihak ibu terputus, Wali Songonya habaib. Menurut para ahli nasab, hampir 50 tahun generasinya lenyap. Sebagai seseorang yang memiliki kesadaran sejarah tentang betapa besarnya peran Wali Songo dalam peran serta kontribusinya untuk syiar agama serta sejarah bangsa, saya tentu tidak merasa nyaman dengan ucapan yang tidak berdasarkan fakta ini. Kenyataannya putra Sunan Ampel adalah Sunan Bonang serta Sunan Derajat. Salah satu putra dari Sunan Gunung Jati adalah Maulana Hasanuddin. Pasti ahli nasab yang berani, memelintir, sejarah saja, yang akan mengambil kesimpulan bahwa zuriat Wali Songo itu terputus karena nasabnya dari P. Rempuan. Saya selama ini, dari guru-guru diajari bukan hanya untuk mencintai habaib zuriat Rasul, tetapi juga para Wali Songo, nyata leluhur dari Trahwangsa Nusantara ini. Sejarah sekali lagi yang akan membuktikan, apakah falsifikasi Kiai Haji Imaduddin akan bertahan sebagaimana dalam revolusi sains pada abad ke-17. Tokoh-tokoh yang terkenal dengan model critical thinking, seperti Galileo Galilei serta Nicholas Copernicus berhasil melakukan falsifikasi terhadap teori geosentris bumi sebagai pusat sistem tata surya sejak masa Aristoteles serta Ptolemeus dan menggantinya dengan teori heliosentris matahari sebagai pusat sistem tata surya, dan sampai sekarang teori itu masih ajak berdiri, sebelum ada teori yang meruntuhkannya. Selain Kiai Haji Imaduddin, tokoh-tokoh revolusi pemikiran ini Gus Abbas Buntet, Gus Fuad Pleret, Gus Islah Bahrawi yang revolusinya dikuatkan oleh model pendekatan filologi Menachem Ali, yang meneliti keabsahan klaim Ubaidillah sebagai leluhur klan Ba'alawi. Dari sisi tasawuf, revolusi pemikiran dari Kiai Haji Imad CS ini tidak lebih kecil dari revolusi sains yang dilakukan Galileo serta Kopernik. Karena merupakan pencarian landasan ontis, epistemis,